Assalamualaikum, halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ke-18 Rute UTBK SBMPTN, satu hari satu soal dibahas detail. Datang, kerjakan, menangkan. Kali ini kita akan membahas materi jurnal penutup. Langsung cus pada soalnya. Jurnal berikut yang merupakan jurnal penutup rekening pendapatan bunga pada akhir periode adalah A. Pendapatan bunga di debit, kas di kredit. B. Pendapatan bunga di debit, biaya di kredit. C. Pendapatan bunga di debit, laba rugi di kredit. D. Kas di debit, pendapatan bunga di kredit. Ataukah E. Laba rugi di debit, pendapatan bunga di kredit. Oke, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening akun nominal atau akun sementara. Nah, di dalam jurnal penutup ini, akun-akun nominal itu apa saja? Nah, sebenarnya ini kalau kita run di awalnya ya, bahwa akuntansi itu kan salah endingnya nanti kan menyusun laporan keuangan ya. Ada laporan laba rugi, kemudian diteruskan menjadi laporan perubahan modal, kemudian ada neraca. Nah, di dalam laporan laba rugi di perusahaan jasa ya, misalnya karena ini pendapatan bunga toh, berarti ini kita di pendapatan dan beban ya untuk perusahaan jasa. Jadi nanti di perusahaan jasa untuk menghitung laba rugi itu ada pendapatan dan biaya atau beban ya. Nah, menghitungnya bagaimana? Menyelisihkan atau mengurangi ya antara pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ini nanti pendapatan dikurangi beban hasilnya ada dua kemungkinan. Kalau tidak laba ya berarti rugi. Nah, efeknya ketika laba nanti adalah tentu saja akan menambah modal. Kalau rugi bagaimana? Pastinya akan mengurangi modal. Nah, apakah yang mempengaruhi modal hanya pendapatan beban saja? Tidak, ada satu lagi yaitu akun PRIV ya. PRIV ini adalah pengambilan pribadi oleh pemilik. Jadi kekayaan perusahaan diambil oleh pemilik kembali ya, ini dinamakan akunnya PRIV. Nah, PRIV ini nanti adalah pastinya langsung akan mengurangi modal ya, tidak melalui laba rugi dulu ya. Jadi kalau PRIV ini adalah langsung mengurangi modal. Yang mempengaruhi laba atau rugi di perusahaan jasa ya, hanya pendapatan dan beban saja. Nah, ketika nilai nominal ya atau uang lah gitu ya dari pendapatan dan beban itu sudah berubah jadi laba dan nilai nominalnya sudah berubah lagi menjadi modal, ya baik laba atau rugi, maka nanti otomatis kalau nilai nominalnya sudah berubah, maka identitas atau akun pendapatan beban itu ya harus ditiadakan karena angkanya sudah melebur ke akun modal, endingnya begitu. Nah, contohnya misalnya gini, analoginya gini, misalnya ya, kamu punya uang kas ya, uang tunai kas itu 100.000 di dompet. Nah, kemudian uang kas 100.000 itu kamu belikan baju, harganya juga 100.000. Nah, ketika kamu memiliki uang kas 100.000 itu, kamu memang mencatat di buku catatan ya, oh saya punya uang kas 100.000 di buku catatannya kayak gitu. Nah, ketika sudah dipakai untuk membeli baju dengan harga yang sama yaitu 100.000, pertanyaannya adalah berapa uang kas kamu sekarang? Pasti kamu akan menjawab apa? 0. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah jadi baju. Tapi kan catatannya masih ada. Ya, maka catatan itu harus dihapus kan itu ya. Kenapa? Karena nilai uang 100.000 itu sudah melebur jadi baju, statusnya sudah berubah jadi baju itu. Maka catatan itu harus dihapus. Nah, penghapusan ini analoginya adalah jurnal penutup. Nah, seperti pendapatan dan beban ketika sudah menjadi akun laba atau akun rugi, maka identitas pendapatan ataupun beban pun harus dihapus catatannya kan gitu. Harus ditutup akunnya. Nah, kemudian ketika laba sudah melebur jadi modal, maka identitas laba atau akun rugi itu juga harus ditutup, harus dihapus catatannya kan gitu, karena berubah sudah jadi modal. Nah, itulah analoginya kalau jurnal penutup semacam itu ya. Maka nanti kamu harus tahu nih akun apa saja, akun sementara tadi, akun nominal yang nanti memang akan berefek ya, akan berpengaruh endingnya terhadap modal. Nah, ini sudah ada dari tadi ya, dari sini ada pendapatan, beban. Nah, pendapatan beban ini memang tidak langsung kepada modal, ke laba atau rugi dulu ya. Untuk PRIV memang langsung pada modal. Nah, akun-akun yang ditutup adalah untuk akun nominal atau akun sementaranya, di antaranya ada akun pendapatan, ya akun beban,
ya, kemudian ada prive tadi, kemudian akun laba atau akun rugi. Kalau ini pilihan ya, karena nggak mungkin dua-duanya terjadi. Kalau nggak laba rugi, nah nama akunnya adalah Itisalah laba rugi. Rugi juga sama, nama akunnya Itisalah laba rugi. Nah bedanya apa? Bedanya di saldo normalnya. Nah saldo normalnya untuk pendapatan itu ada di kredit, ya beban di debit, ya prive di debit. Nah kalau laba, nama akunnya Itisalah laba rugi, saldo normalnya ada di kredit. Nah rugi, nama akunnya juga sama, Itisalah laba rugi, tapi saldo normalnya di mana? Debit. Nah, menutup atau meniadakan akun tersebut itu cuma dibalik dari saldo normalnya. Maka ketika saldo normal pendapatan itu di kredit, maka ketika ditutup posisinya di debit. Beban yang dulunya di debit, saldo normalnya ketika ditutup, ditiadakan statusnya taruh di mana? Kredit. Prive yang di debit ditaruh di mana? Kredit. Nah, kalau laba, saldo normal di kredit ya, Itisalah laba rugi, ketika ditutup ya ditaruh di debit kebalikannya. Dan kalau seandainya rugi, maka Itisalah laba ruginya, saldo normal di debit ditaruh di mana? Kredit. Nah, jadi cuma dibalik dari saldo normalnya saja. Maka otomatis sebenarnya nih kalau kita menjawab saja ya, untuk sementara dulu ya, kita lihat pendapatan bunga kan saldo normalnya di mana? Kredit ya. Ketika ditutup maka harus di debit nanti. Ya, maka kemungkinan jawaban yang betul itu kalau nggak A, B, C. Kenapa? Pendapatan bunganya sudah ditaruh di debit, sudah ditutup. Ya, jangan pilih yang D atau E. D itu pendapatan bunganya di mana? Kredit. Kalau Anda milih D dan E, ibaratnya kalau bahasanya ngawur, yaitu ngawur kasa yang paling rendah gitu ya. Kenapa? Karena udah otomatis salah gitu. Jadi kalau nggak milih ya, kalau seandainya nggak milih ya A, ya B atau C kan gitu. Nah, sekarang kita lihat pasangan akunnya apa gitu ya. Oke, ya meskipun ini ada pendapatan bunga saja ini, tapi akan kita bahas detail juga contoh-contoh yang ditutup yang lain selain pendapatan apa saja. Nah, ini contoh misalnya ini ya, ada data pendapatan bunga 8 juta, saldo normal di kredit, beban gaji 6 juta, saldo normal di debit, dan ada prive Agus 6 juta, saldo normal di debit. Nah, ketika itu ditutup, bagaimana nih? Nah, kita lihat, kita akan menutup dulu akun pendapatan dan beban. Ingat, caranya gimana tadi? Ditutup dari saldo normalnya, ya dibalik dari saldo normalnya. Pendapatan bunga 8 juta di kredit, maka nanti harus ditaruh di mana? Debit. Nah, ditutupnya dengan apa? Nah, dari gambaran yang sebelah kiri ini kan ya, kalau pendapatan bunga nanti ke laba rugi dulu. Maka nanti ketika ditutup, berarti pendapatan bunga ditaruh di mana? Di debit ini. Nah, kreditnya adalah apa? Ditutup dengan akun Itisalah laba rugi 8 juta di posisi kredit. Ya, ini adalah nanti akan menjadi perhitungan laba atau rugi. Maka nama akunnya adalah Itisalah laba rugi di posisi kredit 8 juta. Tapi belum tahu nih laba atau rugi. Nah, ditutup beban dulu. Nah, beban gaji di debit 6 juta, ditutup taruh di kredit, kebalikannya kan. Nah, maka nanti taruh di kredit ya. Nah, akun pasangannya ya Itisalah laba rugi di posisi debit 6 juta. Karena nanti akan dihitung untuk laba atau rugi. Nah, tapi ini belum tahu ya apakah laba atau rugi setelah ini kan itu. Nah, Anda lihat di sini. Di dalam data ada pendapatan bunga 8 juta di kredit. Nah, kemudian ada jurnal penutup pendapatan bunga di debit 8 juta. Kalau itu dipindahkan ke buku besar, kredit ketemu debit itu kan saling meniadakan, nol kan itu. Apalagi kalau data angkanya sama kan jadi nol kan itu ya. Berarti ini sudah hilang. Status pendapatan bunga sudah nol, sudah hilang. Ya, karena dulu ada pendapatan bunga di kredit 8 juta, bertemu pendapatan bunga debit 8 juta, jadinya berapa? Nol. Beban gaji juga gitu, dulunya debit 6 juta. Kemudian beban gaji ditaruh di mana? Kredit 6 juta. Berarti debit ketemu kredit angkanya sama juga 0. Berarti identitas atau status akun beban jadi 0 udah ditutup itu ya. Nah, sekarang tinggal ada akun Itisalah laba rugi di kredit 8 juta dan ada akun Itisalah laba rugi di debit 6 juta. Nah, ini akan diposting ke buku besar juga nantinya ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini diposting ke buku besar, kredit ketemu debit kan saling mengurangi ya. Ya. Nah, ketika saling mengurangi kan 8 juta kurangi 6 juta, itu berarti masih 2 juta. Nah, kemudian lebih gedean di mana nih? Lebih gedean di kredit kan, maka masih ada akun Itisalah laba rugi di sisi kredit 2 juta. Ya, karena lebih gede kreditnya, tetap di kredit. Nah, ini adalah saldo labanya. Ya, karena kredit 8 juta itu asalnya kan dari pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu lebih besar dibanding dengan beban atau biaya, itu kan laba. Maka nanti saldo labanya adalah Itisalah laba rugi di sisi kredit 2 juta. Itu kalau laba ya. Kalau rugi nanti dibalik. Saldo normalnya adalah di debit, pastinya gitu. Nah, sekarang kita akan menutup akun laba ini.
Nah, bagaimana menutupnya? Dibalik dari saldo rumahnya juga. Nah, ikhtias laba rugi itu dulunya kredit ditaruh di mana? Debit. Kan gitu ya. Lah ditutupnya dengan akun apa? Modal. Lah, kalau ini sudah, kalau laba rugi kan langsung toh endingnya kan modal. Ya kalau laba modal bertambah, kalau rugi modal berkurang, dan ini kan laba. Kalau laba itu apa? Modal bertambah di mana? Kredit. Ya ini sudah betul ya, ikhtias laba rugi dibalik dari saldo rumahnya ditutup kan, dan endingnya sudah masuk akun apa? Modal. Nah, akun laba ini juga sudah nol, karena dulunya ada ikhtias laba rugi di kredit 2 juta, bertemu ikhtias laba rugi di debit 2 juta, berarti berapa saldo labanya? Ya nol, karena sudah berubah jadi apa? Modal. Nah, terus yang terakhir adalah jurnal penutup untuk Prive ya. Untuk Prive itu saldo rumah di debit, ketika ditutup ditaruh di mana? Kredit. Dan endingnya langsung kepada modal, tidak ke laba rugi ya. Maka nanti Prive-nya, ketika untuk jurnal penutup Prive ya, Prive-nya ditaruh di kredit 2 juta dan langsung mengurangi modal. Modal berkurang di debit 2 juta. Nah, maka ini jelas banget ya, jawabannya adalah yang apa? Yang C ya. Nah, kita lihat di sini ada pendapatan bunga di debit, ditutupnya dengan akun apa? Laba rugi ya, di kredit. Ya, untuk akun pendapatan ini kan, nah ditutupnya dengan akun laba rugi. Ya, tidak dengan kas, tidak dengan biaya. Maka jelas banget jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.